Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan kecelakaan di laboratorium dan teknik laboratorium. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Regina Patricia Mamonto, nomor induk mahasiswa 44142007 dari kelas A Pendidikan Kimia semester 2 Universitas Negeri Gorontalo. Bekerja di laboratorium bisa saja terjadi kecelakaan walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium kita perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini seperti P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Ada beberapa macam kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium dan penanganan yang dapat kita berikan, yaitu yang pertama luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep livertran, mentega, atau larutan asam pikrat 3%, dan apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua yaitu kulit terkena asam pekat seperti asam sulfat, asam nitrat, maka segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Keringkan dan oles dengan salep livertran. 3 yaitu kulit terkena basah kuat, maka segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep livertran. Yang keempat yaitu kulit kena brom. Segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep livertran. Yang kelima yaitu kulit terkena logam natrium. Segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan livertran. Yang keenam yaitu kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Yang ketujuh yaitu kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Yang kedelapan yaitu mata terkena asam atau basah. Jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Dan jika mata terkena basah, cuci dengan air kemudian larutan asam borat 1%. Yang terakhir yaitu zat padat, zat cair, dan gas beracun. Jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat. Setelah itu, minum susu murni. Selanjutnya, senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Jika gas klor atau brom terhisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya, menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen.
Untuk teknik laboratorium terdiri dari tindakan pencegahan kecelakaan, kebersihan dan prosedur praktikum, pembakaran bunsen, menangani dan mengukur cairan, memindahkan dan menimbang padatan, pemindahan endapan, pemusingan atau centrifuge. Pada tindakan pencegahan kecelakaan itu terdiri dari beberapa asas. Yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Yang kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Yang keempat, jika bahan korosif mengenai kulit, segeralah cuci dengan air yang banyak. Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan dengan kain handuk untuk mencegah pecahnya gelas dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya pipa. Yang kesembilan, untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil diaduk. Jika tidak, kalor yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi. Hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Dan yang ke-10, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibanding sendal. Kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten akan selalu memperhatikan hal ini. Yang kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahan tak larut ke dalam bak cuci. 4. Beberapa hal yang selayaknya kita ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi, yaitu baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol, kesalahan mudah dibuat dan konsekuensinya mencelakakan. Letakkan botol pereaksi pada raknya, alihkan pereaksi ke meja kita dalam gelas piala, labu, atau tabung reaksi. Jangan memasukkan pipet, menetes, atau sudip ke dalam botol pereaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. Dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. Jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Peganglah dengan menjepitnya memakai jari kita. Apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi kita atau siapapun untuk menghindarkan golakan. Misalnya uap yang dibebaskan tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi. Yang keenam, gelas piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskannya tiba-tiba. Pembakaran bunsen. Pembakaran bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil mencampur gas dan udara. Kemudian kerucut luar. Jika pembakarnya telah sempurna,
Pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik atau pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning atau pereduksi. Selanjutnya, menangani dan mengukur cairan. Kita dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lain dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi pada sumbat, peganglah di antara jemari seperti terlihat pada gambar terdahulu. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Golakan atau pembebasan uap secara mendadak karena panas yang terlalu tinggi sering terjadi jika cairan dipanaskan. Hal ini dapat dihindari dengan menaruh benda padat seperti batu didih, pecahan kaca, atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkan nyala langsung di bawah benda-benda ini. Tabung reaksi yang berisi cairan sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak. Memindahkan dan menimbang padatan. Untuk pemindahan, padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. Dan untuk menimbang, biasanya menggunakan timbangan atau neraca analitik atau timbangan top loading. Untuk menggunakan timbangan yang benar, gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH pelet atau asam kuat. Gunakan timbangan top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan tak terhingga 0,0001 gram. Ini dia cara menimbang menggunakan timbangan top loading, dan ini cara menimbang menggunakan timbangan analitik. Dan ingat, jangan pernah meletakkan bahan kimia secara langsung di atas pan timbangan analitik. Selalu gunakan alas kertas, wadah, atau wadah gelas di atas pan timbangan. Menjatuhkan objek ke atas pan timbangan, selalu berhati-hati meletakkan objek di atas pan timbangan. Meletakkan objek panas ke atas pan timbangan, objek yang ditimbang sebelumnya harus bersuhu kamar, melebihi kapasitas maksimum timbangan, duduk di atas meja timbang, memindahkan timbangan. Timbangan analitik harus berada pada tempat yang rata atau horizontal untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terlalu bersemangat dalam membersihkan pan timbangan, selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Dan yang terakhir yaitu pemindahan endapan. Pemindahan endapan ini terdiri dari dua metode, yaitu penyaringan dan pemusingan atau centrifuge. Penyaringan, metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Di sini saya sudah tampilkan gambar untuk melipat kertas saring untuk corong. Sebelum dimasukkan ke dalam corong, sobeklah ujungnya sedikit dan lembabkan kertas dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara. Dan ini alat penyaringannya. Endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuang cairan kepada endapan tersebut. Padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini, sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan, dan cara ini disebut dekantasi. Pemusingan atau centrifuge ini sama dengan dekantasi.
Pemusingan atau centrifuge adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal atau memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Sekiranya hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video-videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.